right or wrong is my country, right or wrong is my party. When it is right, keep it right. Wow. When it is wrong, make it right. As simple as that. Okay. Bukan begitu salah pindah, begitu salah pindah, kan enggak. Itu yang sama dan juga yang berubah. Dan satu hal yang selalu sama nih, yang aku notice dari Kang Bima, bagaimanapun juga selalu cinta dengan Bogor. Iya. Lahir di Bogor, dibesarkan di Bogor, dan walaupun sudah melanglang buana ke negeri orang, tetap ya baliknya ke Bogor juga. Iya. Apa yang paling diingat dari masa kecil ketika di Bogor? Saya itu bangga dengan Bogor ketika Bogor pernah tahun 93 menjadi tuan rumah dari acara EPEC waktu itu. Ada Bill Clinton datang. Itu dulu kan TV belum banyak ya. Jadi broadcast live ke semuanya. Terus teman-teman saya waktu itu, bagus banget ya kota lo ya gitu ya. Hijau, bersih gitu. Itu nggak pernah saya lupakan gitu. Waktu itu berarti masih mahasiswa? Masih mahasiswa gitu. Nah, kebanggaan-kebanggaan seperti itu sebetulnya dari kecil. Ya, jadi saya selalu diajak orang tua untuk pergi ke alam, camping gitu ya. Makanya saya sekarang suka banget tuh belusukan, camping. Pernah ada program tenda wali kota, saya nginep di tenda sama warga gitu. Dan masa kecil saya ya dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas di Kota Bogor. Saya pernah ngajak anak saya yang laki-laki untuk keliling Kota Bogor. Saya bilang, Ken, kamu tunjuk satu titik. Ayah pasti punya kenangan di titik itu. Ya, terus tiba-tiba dia tunjuk misalnya yang sekarang jadi alun-alun, dulu Taman Topi. Ini, ayah pernah nginap di situ. Wah, yang bener gitu kan. Terus lewat kebun raya ini, apalagi ini, ayah pernah juga nginap di sini. Ditunjukin satu tempat misalnya, ada jalan, ayah pasti nggak ada kenangan di sini. Ada, ayah pernah belajar bela diri di situ setiap Kamis malam waktu SMA gitu. Jadi setiap sudut itu saya punya memori. Gitu. Kita belum bicara mantan ya. Bicara mantan. Ini baru memori-memori yang banyak tadi gitu. Jadi setiap sudut di kota itu, setiap sudut ada memori dengan mantan juga. Itu beda karena nanti tergantung mau nanya atau enggak. Oke. Jadi masa kecil saya sangat indah, penuh memori. Ruang-ruang di Bogor pasti semuanya berikan kesan yang gak pernah saya lupakan seumur hidup. Oke. Ketika pertama kali saya ketemu Kang Bima, waktu itu saya bilang, oh waktu kecil saya juga sering ke Bogor. Karena kebetulan mama saya tuh lahirnya Bogor. Kakek saya lahirnya di Bukit Tinggi tapi habis itu tinggal di Bogor. Jadi waktu kecil tuh yang selalu saya ingat pas lagi liburan sekolah, biasanya kan 1 bulanan tuh. Jadi biasanya suka nginep di rumah kakek. Di mana itu? Jadi dulu dari Tanjung Priok biasa suka naik bus berdua aja sama Engkong, panggilnya Engkong. Iya. Dulu di daerah Warung Bandrek. Oke. Batu Tulis jalan di Iya tahu itu daerah jajahan juga karena istri saya dari situ. Gang Aut dan sekitarnya. Iya, gitu. jadi aku selalu ingetnya Warung Bandrek, tapi ya lurus itu ada laksa enak, tukang laksa. Iya, cuma ingetnya pokoknya setiap kali biasa kan naik bus patas, terus turun, habis itu naik angkot, muter dikit, turun, habis itu masuk gang. Pokoknya kan namanya juga masih kecil ya. Jadi dulu biasanya kecil-kecil di situ. Nah, terus pas lagi papa punya rejeki, akhirnya pernah dulu punya rumah di Villa Duta sebentar, tapi habis itu dijual. Terus sekarang sih lebih banyak tinggal di Baranang Siang. Jadi ya paling tempat-tempatnya gitu-gitu aja tuh, kadang-kadang setiap seminggu ke sana. Jadi ya itulah masa kecil yang aku ingat. Itu daerah-daerah jajahan saya masa kecil juga tuh. Batu Tulis, Warung Bandrek, Gang Aut, Villa Duta, Baranang Siang. Iya. Tapi sekarang belum punya kesempatan untuk lama keliling Bogor lagi, jadi pasti udah banyak yang berubah ya. Nanti kita one day tour di Bogor deh. One day tour di Bogor ya. Dulu ingetnya mallnya cuma satu. Internusa. Dulu mungkin belum mall kali ya. Cuma ada pokoknya Matahari. Oh iya, Matahari yang depan Taman Topi dulu. Iya, sekarang nggak tahu deh masih ada atau enggak. Sekarang ada tapi bukan lagi Matahari. Oke. Pasti udah banyak yang berubah ya. Oke. Nah, tapi kalau dari Kang Bima sendiri, memang dari kecil cita-citanya ingin jadi seperti yang sekarang, atau cita-cita waktu kecil tuh pengennya jadi apa?
Kurang lebih begitu ya. Apa yang saya lakukan hari ini sebetulnya apa yang saya inginkan sejak kecil. Dari kecil itu saya diajari bapak saya, hidup hanya sekali, hidup harus memberikan arti. Gitu, itu aja. Jadi dimanapun kamu harus punya arti. Sempat jadi dosen, jadi konsultan, jadi pengamat. Tapi kemudian saya merasa saya buat arti apa sama kota kelahiran yang sangat saya cintai gitu. Maka ketika saya bisa jadi wali kota, memberikan banyak untuk kota Bogor, inilah yang sebetulnya saya cita-citakan dari kecil untuk punya arti gitu. Memang satu hal yang udah diimpikan, didoakan dan diusahakan. Iya. Yes, bahwa politik adalah passion saya dari kecil. Iya juga bahwa saya senang sekali belajar tentang politik, pemerintahan, tokoh-tokoh begitu ya, dari kecil banget. Tetapi politik ini buat saya jadi medium aja Mbak, jadi cara aja. Karena tujuannya bukan politik. Tujuannya kan adalah memberikan arti. Tujuannya adalah memberikan kebaikan, menebar kebaikan bagi warga. Nah, dengan politik, dengan tangan, dengan tanda tangan itu bisa dilakukan. Tapi ada saatnya nanti ketika saya merasa bahwa ada jalur lain selain politik, fine. Itu yang penting saya masih bisa memiliki arti itu. Oke, itu kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan. Betul, kendaraan. Oke, jarang banget loh ada anak kecil yang passionnya politik. Apa yang men-trigger membuat kayaknya begini deh, kalau saya telusuri itu nama saya kan Bima. Saya tuh nanya ke bapak saya gitu, kenapa nama saya Bima gitu. Bapak saya berceritalah tentang sosok wayang Bima. Disodorkanlah buku Mahabharata, Bharatayuddha, Pandawasena. Jadi kelas 1 SD itu hatam tuh saya selesaikan semua buku-buku pewayangan itu. Mulai dari komiknya, textbooknya segala macam gitu. Nah dari situlah saya langsung terinspirasi tentang dunia politik pemerintahan. Perang Pandawa, Bharatayuddha, ada tokoh ini, ada tokoh itu gitu ya. Kemudian barulah buku-buku lain saya baca gitu. Awalnya itu dari situ. Dan makanya ketika tahun 98 itu pada saat itu pun juga sudah aktif ya di PAN pada saat itu. 98 saya waktu itu sedang sekolah S2 di Monash di Melbourne. Ketika terjadi peristiwa Mei, kami di Melbourne bergerak. Saya pimpin mahasiswa di sana untuk buat aksi solidaritas untuk teman-teman yang ditembak di Jakarta itu. Dan ketika pulang, langsung saya ikut mendirikan partai yang sekarang saya aktif di dalamnya. Iya. Dan tanpa menyebutkan partai itu ya. Oh oke. Dan nggak pernah pindah ke lain hati? Enggak, karena buat saya ya berpartai itu sekali aja. Oh iya dong, ya maksudnya. Ya sama kayak kita punya agama, sama kayak kita berwarga negara gitu kan. Right or wrong is my country, right or wrong is my party. When it is right, keep it right. When it is wrong, make it right. As simple as that. Bukan begitu salah pindah kan enggak. Berpasangan kan enggak begitu juga kan. Betul. Saling memperbaiki, saling mengkoreksi. Betul. Mbak Mary lebih paham. Betul. Tapi tidak semua orang mengerti akan hal itu karena dia berpikir bahwa oh ini kan berbeda. Kalau misalnya pernikahan mungkin memang satu untuk selamanya gitu kan. Kalau misalnya memang agama itu satu hal yang diyakini. Cuma kadang-kadang kan mungkin ada orang yang berpikir bahwa ini kan politik itu kan ini kendaraan. Jadi kalau kendaraannya ini lama atau berbeda atau mungkin salah jurusan ya boleh dong pindah dengan kendaraan lain yang mungkin jalannya lebih sesuai. Pertanyaan gini, ketika kita nggak cocok dengan pasangan kita entah pacar atau suami ketika berpindah, apakah ada jaminan tidak akan mengalami masalah yang sama? Sama ketika berpartai. Ketika kita kecewa dengan ketua umum kita, ketika kecewa dengan partai kita pindah partai, ada jaminan kekecewaan nggak? Enggak. Semuanya sama aja, plus minus. Partai, politik, manusia sama aja. Ada plus, ada minus kan. Tergantung kita komitmennya di mana untuk bisa menerima berdamai dengan perbedaan dan tetap menjaga konsistensi idealisme kita. Iya. Wow. Ini saya jarang banget ketemu orang sosok politician yang punya pandangan dan pemikiran seperti itu. Tapi saya setuju dalam arti karena saya selalu bilang kadang-kadang sikap hidup tuh berbeda-beda. Ada yang sikap hidupnya seperti narapidana gitu, tertahan. Dalam arti dia nggak mau bergerak karena terkurung oleh pemikirannya sendiri. Tapi ada yang sikap hidupnya tuh bagi saya seperti turis. Dia
jalan-jalan sih kemana-mana, tapi seperti turis ya cuma sekedar ikut-ikutan, lihat-lihat. Kalau happy ya udah, tapi kalau bosen dia akan pindah. Sedangkan saya selalu bilang bahwa di hidup ini kalau kita benar-benar ingin berdampak, kalau kita benar-benar ingin berbuah, ya berarti kita harus bisa bersabar, mengakar, baru kita bisa tahan segala musim, dan baru ya pohon itu akan bisa berbuah dan menghasilkan tahan berbagai musim. Dan untuk mengakar kan ya dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu. Karena kalau pindah-pindah aja, ini bukan hanya tentang dunia politik ya, tapi dalam dunia pekerjaan pun juga seperti itu. Kalau kita cepat pindah-pindah sini sana, ya kita nggak akan bisa membuahkan sesuatu yang baik dan mengakar di situ. Betul, Pak. Hidup ini kan proses pembelajaran tanpa henti. Ya, artinya bagaimana kita memaknai kehidupan itu sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan kita untuk mengevaluasi, belajar, dan bermuhasabah gitu. Banyak orang punya banyak pengalaman tapi tidak punya kemampuan untuk memaknai itu, dia tidak lebih matang. Ya, tapi banyak orang yang usianya belum tua, masih agak muda, tapi setiap pengalaman dia maknai, maka dia lebih matang dari yang lain, kan gitu. Oke. Selalu setia pada pilihan apapun keadaannya. Iya. Oke. Termasuk juga di masa-masa sulit, masa-masa yang membuat stres. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,